Saja kita akan mengawali informasi pertama di Semangat Pagi Indonesia hari ini dengan informasi yang memang dari tadi malam ini heboh sekali ya, banyak sekali di berita-berita diinformasikan tentang ini. Nah, di mana polisi berhasil menangkap buronan kasus Bank Bali Joko Chandra. Joko tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta malam tadi. Terkait Joko Chandra ditangkap, Polri menangkap terpidana kasus pengalihan hak tagih atau Kesi Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra atau Joko Chandra. Joko dijemput oleh aparat kepolisian di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta malam tadi. Penangkapan buron kelas kakap tersebut tidak lepas dari kerjasama Polri dengan polisi di Raja Malaysia. Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo menuturkan pihaknya mendapatkan informasi mengenai keberadaan Joko Chandra di Malaysia. Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz menyurati aparat kepolisian di negeri jiran tersebut. Selanjutnya ditindaklanjuti juga dengan kegiatan polis to polis. Setelah diketahui lokasi persembunyiannya, ini polisi berkoordinasi dengan polis di Raja menangkapnya, dan juga malam tadi sekitar pukul 10 malam ini terpidana Joko Chandra tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya, itu dia pemirsa informasi terkait Joko Chandra ya, yang akhirnya ini informasi yang memang heboh akhir-akhir ini dan akhirnya sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Betul. Nah, kali ini juga ada informasi masih terkait perkembangan kasus Joko Chandra. Ini dari Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo menjelaskan penangkapan Joko Chandra tidak lepas dari kerjasama Polri dan polisi di Raja Malaysia. Dan selain itu, penangkapan tersebut juga menjawab keraguan masyarakat terhadap keseriusan Polri dari mengusut kasus BLBI. Dan kami akan hadirkan berikut pernyataan dari Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Alhamdulillah bahwa baru saja kami dengan tim mendarat di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap narapidana atau buron saudara Joko Chandra. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa beberapa minggu ini situasi di Indonesia khususnya terkait dengan masalah penegakan hukum dihebohkan dengan peristiwa Joko Chandra ini, sehingga Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabareskrim
Itu dia gerak cepat dari Kepolisian Republik Indonesia yang langsung terbang ke Kuala Lumpur untuk menangkap ya dari Joko Chandra ini sendiri. Betul, ini juga salah satu bentuk keseriusan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus dari BLBI, dari kasus Cesi Bank Bali ya. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait penangkapan buron kasus hak tagih Kesi Joko Chandra. Mahfud mengatakan tidak kaget dengan peristiwa ini karena dirinya sudah tahu terkait skenario penangkapannya. Mahfud menyebut skenario penangkapan ini sudah disusun sejak 20 Juli. Selain Mahfud, pihak yang tahu skenario ini yakni Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Dan berikut kita ikuti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD selengkapnya. Saya tidak terlalu kaget karena saya tahu dia akan tertangkap itu sudah sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Jadi pada tanggal 20 Juli, 10 hari yang lalu, hari Senin, saya itu mengundang rapat lintas kementerian, Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Saya undang semua untuk merencanakan satu semacam operasi gitu. Tetapi sebelum rapat itu berlangsung, rapat itu diselenggarakan jam 17.30 sore. Jam 11 itu tiba-tiba jam 11.30 gitu tiba-tiba Kabareskrim datang, Pak Listio Sigit ke kantor saya. Itu tanggal 20 minggu lalu. Dia menyatakan akan polisi sudah menyiapkan sebuah operasi penangkapan. Pada waktu itu kan ada yang usul seperti IPW, Boyamin agar dan banyak pihak agar Presiden Jokowi secara G2G antar government, antar pemerintah gitu menghubungi pemerintah Malaysia untuk menyerahkan Joko Chandra. Nah, tetapi pada waktu itu Pak Listio Sigit meyakinkan kami tidak usah G2G Pak, cukup P2P. Police to police, dari polisi ke polisi. Kami akan melakukan operasi mulai nanti malam, kata Pak Sigit, tanggal 20 itu, mulai nanti malam untuk melakukan penangkapan karena kami sudah tahu tempatnya. Sesudah saya berdiskusi kira-kira 10 menit, saya yakin bahwa polisi bisa melakukan itu, sehingga sejak itu juga saya tahu hanya nunggu waktu. Tetapi ada kesepakatan bahwa yang tahu operasi ini hanya Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam yang di atasnya Pak Sigit itu. Sehingga kami bersepakat untuk diam. Itulah sebabnya sejak tanggal 20 saya tidak pernah bicara secara spesifik bagaimana menangkap Joko Chandra. Saya hanya selalu katakan sekarang yang diperlukan itu tindakan ke dalam. Polisi siapa yang terlibat, Kejaksaan Agung siapa yang terlibat, ke Kemenkumham kalau ada di imigrasi yang terlibat supaya ditindak. Urusan yang satunya menangkap Joko Chandra itu sudah ada yang